Kita tidak bisa maju hanya dengan kebanggaan masa lalu. Ya. Tidak ada negara yang maju hanya melihat kebanggaan masa lalu. Artinya Pak Prof ini sepakat dengan pernyataan Pak JK. Ada yang sepakat atau ada yang tidak sepakat? Jadi sepakat dengan catatan. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa? Dulu sama yang sekarang jauh beda. Itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain, kembali kita bertemu membahas sejumlah persoalan, isu-isu menarik, informasi menarik seputar sosial, budaya, dan politik serta ekonomi Aceh. Sahabat, titik balik, Jumat 15 Desember 2023, sebagian rakyat Aceh tersentak ketika mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengeluarkan pernyataan bahwa sebuah negara atau sebuah daerah jika ingin maju jangan terbuai atau terlena dengan masa lalu. Begitu kira-kira pernyataan Yusuf Kala atau akrab disapa dengan Pak JK. Itu disampaikan Pak JK dalam sambutannya pada pengukuhan ketiga Wali Nanggro Aceh Tuku Malik Mahmud Al-Haitar melalui sidang paripurna istimewa DPR Aceh di gedung DPR Aceh, Banda Aceh. Ada apa sebenarnya di balik pernyataan Pak JK itu? Apakah ini merupakan sebuah sinyal setelah 18 tahun Aceh berdamai dengan Republik Indonesia? Apakah ini sebuah kritik dari Pak JK terhadap romantisme masa lalu Aceh? Saya mengundang Profesor Dr. Rusli Yusuf, MPD, seorang akademisi dari Universitas Syah Kuala atau guru besar dari Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh. Prof. Dr. Rusli Yusuf, MPD, lahir di PD 10 Februari 1957. Beliau adalah seorang dosen di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Beliau menyelesaikan S1 di Unsyah pada tahun 1983, kemudian gelar magister program pendidikan lingkungan di IKIP Jakarta pada 10 Oktober 1991 dan S3 atau program doktor di universitas yang sama beliau selesaikan pada 4 Juli 2001 tentang program pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Beliau lebih dikenal juga sebagai pengamat sosial dan sedikit kebijakan publik ataupun lebih kepada persoalan-persoalan yang berdekatan dengan sosiologi. Kita temui saja atau kita coba gali pemikiran dari Prof. Rusli seputar pernyataan Pak JK ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ke acara sisi lain saya Prof. Terima kasih. Iya, Prof, kita langsung aja nih Prof. Kita rileks aja Prof kan. Gimana pendapat Prof terhadap pernyataan dari Pak JK ini? Terima kasih. Ya. Saya pikir Pak JK ini adalah seorang politisi, Ya. seorang pedagang hulu, punya pengalaman yang luar biasa. Dia menyatakan membuat suatu pernyataan yang luar biasa juga di Aceh pada masa pengukuhan sebagaimana Pak Saleh ungkapkan. Pernyataan dia adalah bahwa Aceh jangan terbuai dengan masa lalu. Masa lalu, iya. Pernyataan itu harus kita maknai lebih komprehensif. Beliau tuh tahu persis bagaimana dinamika politik, kehidupan sosial politik masyarakat Aceh dari masa ke masa, selalu berada dalam konflik, damai, punya kreativitas yang luar biasa, punya gagasan yang luar biasa. Tapi beliau merasa tanda petik kecewa. Masa dimensi itu sekarang Aceh tidak bisa bangkit melebihi komunitas atau masyarakat atau provinsi lain. Itu yang buat beliau kecewa. Kemudian dia membuat satu pernyataan bahwa Aceh jangan terbuai hanya dengan masa lalu. Yeah. Dalam hal itu harus kita maknai bahwa
masa lalu pada hakikatnya itu tidak bisa dilupakan. Roh kehidupan masa depan selalu diawali oleh masa lalu. Masa lalu, ya. Bangsa-bangsa besar. Tidak ada masa depan tanpa masa lalu. Iya. Kita tahu bahwa misalkan Zionis, Palestina, Singapura yang negara kecil itu juga punya masa lalu, di mana komunitas yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang punya sejarah unik di masa lalu. Migran juga itu. Migran juga. Dia punya tantangan yang luar biasa. Ya. Artinya, tapi masa lalu itu jangan dinikmati, jangan hanya sebagai pengakuan dan menjadi simbol-simbol tertentu. Dan ada yang kritisi bahwa kalau orang selalu mengandalkan masa lalu, karena dia tidak punya masa kini, itu sakit juga itu. Jadi orang Aceh misalnya kadang-kadang selalu membanggakan masa lalu, karena masa kini dia tidak miliki, cuma itu yang dia miliki. Tapi saya kurang sependapat dengan itu, bahwa memang dalam mata rantai cukup panjang dalam membangun peradaban di Aceh, itu ada masa-masa surut itu. Karena konflik yang berkepanjangan, kemudian tidak bisa membangun peradaban pada masa-masa peluang yang ada. Misalnya masa kini. Kita tahu, Pak Saleh tahu bahwa kita sudah terjadi perdamaian, konflik antara taruhlah NKRI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Sudah lebih dari 2006, sekarang 2006, sekarang 2023, sudah puluhan tahun. Ada komitmen yang bangun, yaitu dengan MOU Helsinki. Kemudian lahir Undang-Undang Upah Pemerintahan Aceh 2006. Di situ ada kewenangan yang lebih dari provinsi lain ke pusat. Ada konsekuensi logis dari kelebihan itu dana. Persoalannya adalah apakah kelebihan itu bisa kita maksimalkan untuk membangun peradaban Aceh? Itu yang menyebab Pak JK mengkritisi itu. Jadi seolah-olah kita sudah ada kesempatan, tapi kesempatan itu tidak kita maksimalkan untuk membangun peradaban Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali dalam perspektif keacehan. Okelah kalau dulu kita anggap visi dan misi gerakan itu adalah supaya Aceh ini merdeka. Merdeka dalam bentuk negara. Sudah diperjuangkan luar biasa. Tapi bermacam-macam kendala, hambatan dan tantangan juga luar biasa. Sehingga muncul komitmen baru. Yang saya kritisi adalah kita tidak mampu memaknakan kemerdekaan itu dalam versi lain. Itu yang saya kritisi. Sehingga mungkin Pak JK mengkritisi itu. Apa makna lain? Makna lain bagaimana kemerdekaan masyarakat Aceh itu bisa terjadi dalam bentuk personal, dalam bentuk membangun peradaban negara Islam Indonesia. Beliau menyatakan kita tidak bisa maju hanya dengan kebanggaan masa lalu. Tidak ada negara yang maju hanya melihat kebanggaan masa lalu. Artinya Pak Prof ini sepakat dengan pernyataan Pak JK. Ada yang sepakat atau ada yang tidak sepakat? Jadi sepakat dengan catatan. Dengan catatan ya. Catatannya seperti itu. Catatannya itu saya mukakan tadi. Karena tidak mungkin suatu bangsa bisa berkembang tanpa masa lalu. Beliau mengkritisi bahwa boleh kita mungkin masa lalu kita jadikan sebagai roh. Roh, ya. Itu harus, dan itu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Saya beri contoh dari Israel, Palestina, Singapura, itu salah satu. Dia membangun masa depan itu. Karena begini ya Pak Saleh ya. Orang membangun imajinasi ke depan itu sangat membanggakan identitinya. Dan sesuatu ideologi itu lahir karena ingin memperjuangkan identiti itu. Identiti itu kan dasarnya dari ide dasar dari personal, sehingga dia bisa menjadi komunal, sehingga bisa menjadi ideologi besar. Dan semua kita punya konsep itu. Kalau dalam bahasa ekologi saya namakan dengan biological imperialism. Setiap sel, setiap makhluk pasti ingin dominan. Setiap ideologi maksudnya
bertarung kita. Itu adalah keniscayaan. Tetapi bagaimana, dan yang menarik bagi masyarakat Aceh kita adalah kemampuan bertarungnya tinggi. Sehingga memunculkan semacam, kalau kita katakan ego, salah. Tapi yang lebih tepat kita katakan ada penempatan harga diri yang berlebihan. Itu juga bagus sebenarnya. Tetapi yang paling penting dalam dunia komunikasi sekarang adalah menempatkan diri pada porsi yang tinggi, this is okay. Tapi juga kita harus jangan tutup mata, ada orang lain juga harus mendapatkan hal itu. Sehingga terjadi komunikasi yang harmonis. Dan itu barangkali yang perlu kita kembangkan ke depan di Aceh, sehingga kita bisa memaknai cita-cita luhur para pejuang itu dalam bentuk state, dalam bentuk kemerdekaan negara, ke dalam bentuk kemerdekaan berpikir masyarakat, sehingga keadaban kita bisa maksimal ke depan melebihi komunitas yang lain. Saya yakin itu punya. Oke, itu kritik Pak JK tadi. Ya. Soal masa lalu. Sekarang Prof bagaimana melihat Aceh, kondisi Aceh hari ini, atau Aceh dalam frame hari ini? Seperti apa Prof melihat? Kita pakai logika berpikir. Saya baca beberapa literatur menunjukkan bahwa ada dua perilaku yang perilaku itu harus balance, sehingga itu suatu keadaban bisa berkembang. Yang pertama, perilaku yang saya namakan dengan perilaku transaksional, ANSI. Itu apa transaksional? Bahwa setiap gagasan, setiap proyek, setiap program pasti ada kepentingan-kepentingan individu di situ. Dan kalau itu ANSI, hanya itu. Karena transaksional itu tidak bisa dinafikan. Itu keniscayaan. Tapi harus ada variabel lain, yaitu namanya transformasional. Saya dulu berpikir teman-teman para mantan gerakan ini punya dimensi itu. Dimensi transformasional. Dalam bentuk apa saja. Bagaimana, apa transformasi, bagaimana Aceh ke depan, bagaimana kesehatan gitu. Jadi tidak terbelenggu dengan transaksional ANSI. Jadi yang terjadi adalah kalau transaksional ANSI terjadi stratifikasi sosial, distribusi pendapatan dan kekuasaan tidak merasa, sehingga konflik baru. Jadi ancaman konflik baru itu tetap terbuka dia. Tetap terbuka. Kalau kita tidak variabelnya punya, seperti Prof katakan tadi, tidak punya masukkan transformasional tadi. Kenapa? Karena kalau transaksional ANSI yang kita kembangkan dan itu terjadi dalam masyarakat Aceh puluhan tahun ini, tidak dibarengi dengan transformasional itu. Dan saya harapkan Wali Nanggro punya konsep itu. Saya kritisi Wali yang punya konsep itu. Jadi gagasan beliau itu kan menyatakan bahwa dia tetap dengan harta, kekayaan, nyawa memperjuangkan itu. Harapan saya dia perjuangkan itu. Transformasional dia harus kembangkan, harus dimaksimalkan. Jadi tidak hanya membiarkan terjadi transaksi para pejuang-pejuang sebelumnya. Itu bagi saya. Oke, artinya salah satu ancaman ke depan terhadap kondisi Aceh hari ini adalah masih terbukanya ruang terjadi konflik. Ya, saya memprediksikan itu. Ya, Bila. Tapi bila, artinya transformasional, keadaban, kesejahteraan itu tidak tercapai. Itu pasti. Tentu untuk menghadapi masa depan transformasi transnasional tadi, seperti Prof katakan tadi, kan harus dibarengi dengan kemampuan. Sebuah nilai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita melihat kalau sumber daya alam memang udah hancur semua nih. Sebentar banjir lah segala macam. Kita lebih kepada sumber daya manusia, Prof. Bagaimana Prof melihat soal potensi, kualitas, dan tata kelola kurikulum pendidikan di Aceh ini? Mulai dari SD, SMP, SMA, sehingga perguruan tinggi. Oke, barangkali saya jawab agak sedikit filosofis. Jadi begini, pendidikan pada hakikatnya ingin mengembangkan dua hal. Yang pertama, apa yang kita namakan dengan bagaimana orang bisa hidup. Itu pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya terjemahkan formal dan formal. Yang kedua, bagaimana membangun keadaban. Keadaban. Adab nih. Cuma dua itu. Dan itu dimulai dasarnya adalah dalam keluarga. Pendidikan dasar.
Jadi saya melihat masyarakat saya juga dianggap sebagai pemikir pendidikan karena terlibat secara organisasi di Majelis Pendidikan Aceh. Ya. Gitu kan. Yang kita lihat sekarang adalah ada semacam pembagian wewenang yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, dan itu diwarnai oleh kebijakan pemerintah RI. Apa wewenangnya? Di mana yang pertama, wewenang untuk sekolah formal SLTA diberikan ke provinsi. Provinsi itu di bawah gubernur. Ya. Kemudian pendidikan sekolah dasar itu diberikan ke kabupaten kota. Termasuk SMP. Termasuk SMP. Ya. Itu termasuk sekolah dasar. Ya. Persoalannya adalah pendidikan itu tidak bisa kita pilah-pilahkan seperti itu. Jadi pendidikan tidak bisa kita terjemahkan bahwa lulusan SMA itu masuk perguruan tinggi, angka partisipasi SLTA tinggi, itu secara administratif oke. Tapi yang paling substansi adalah bagaimana anak-anak kecil ini punya gagasan, punya harapan, punya karakter, dan itu dimulai dari pendidikan keluarga. Dan itu terkesan ya terabaikan oleh pemerintah provinsi. Bukan karena dia tidak tahu, karena dipilahkan tadi. Terkesan pemerintah provinsi hanya menjalankan fungsi-fungsi administratif pendidikan. Jadi yang ini yang saya namakan dengan transformasional keacehan. Jadi saya harapkan dulu pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ada dimensi itu. Memang waktu Irwandi kita temukan hal itu ada sedikit, biarpun memang September misalnya dia memberikan beasiswa. Pada masa Gubernur Mustafa Abu Bakar juga ada di situ, dia membangun PAUD yang lebih dasar. Nah, kemudian itu tidak berlanjut, padahal anggaran kita cukup besar. Jadi kita lebih banyak bicara soal kalkulasi kuantitas. Berapa anak kita yang lulus perguruan tinggi. Tapi kita jarang sekali mengevaluasi, mengkalkulasi soal kualitas. Ya. Terutama soal moral etik tadi ya. Saya lebih, masyarakat saya tidak tertarik kepada analisis kuantitas. Berapa lulusan perguruan tinggi. Itu kan bisa didesain. Iya. Misalnya anak Pak Saleh untuk usul negeri dididik pada kursus tertentu dia bisa lulus. Yeah. Nah, SMA 1, SMA 2 dididik dia bisa lulus. Artinya apakah untuk kondisi hari ini, Prof, perlu nggak kita meresign ulang atau melakukan gimana ya maksud saya rekayasa sosial kembali, merekonstruksi kembali itu? Ya, memang keniscayaan keharusan. Jadi kita harus mengkonstruksikan kembali bagaimana konsep dasar pendidikan yang kita inginkan. Jadi jangan terkesan transaksi tadi. Jadi terkesan bahwa Departemen Agama maunya begini. Jadi yang kita lihat adalah pembagian bungkus tanda kutip ya. Itu yang harus kita lawan itu. Artinya pendidikan itu tidak hanya kita terjemahkan pada wewenang-wewenang tertentu. Misalnya ada komunitas-komunitas pendidikan agama menginginkan banyak pelajaran agama, pendidikan misalnya banyak pelajaran lain. Itu tidak substantif menurut saya. Yang substantif bagaimana Islam itu harus dijadikan roh dalam kehidupan berbangsa kita. Kalau ada pengajian, kalau ada baca Quran, kalau ada kegiatan lain, tidak bisa kita pilih-pilihkan. Islam itu kan tidak memilahkan itu. Tetapi ada kesan di Aceh, Islami adalah simbolis. Itu bukan yang bersifat substantif. Simbolis apa? Oke, pakai jilbab oke, itu harus ada bermacam-macam variabel tertentu, harus ada polisi syariah oke. Saya pernah mengkritisi Ibu Wali Kota Elizar. Ibu, kalau membuat syariah itu jangan bikin larangan-larangan yang lebihan. Tapi buat situasi Kota Banda Aceh yang terbuka. Buat situasi yang cantik, yang tidak ada tempat-tempat, semua terbuka, tempat-tempat wisata terbuka. Jangan buat semua dilarang ini, semua dilarang.
Akhirnya orang nggak tahu ya. Nggak tahu di mana. Tapi kalau kita buat semua tempat itu terbuka, memang ada penjaga di situ. Orang menikmati laut duduk, saya nggak apa-apa. Malah jangan kita banyak sekali larangan-larangan yang kita buat. Ketika kita buat ruang publik terbuka, justru partisipasi publik akan lebih meningkat. Tapi kalau kita tutup, publik justru semua nggak boleh. Ini nggak boleh, situ nggak boleh, kau lele nggak boleh macam-macam. Bukan tidak boleh, semua boleh. Tapi kita membangun keterbukaan itu. Ya. Apakah kita cukup sumber daya manusia untuk merekonstruksi itu kembali, Prof? Mendesain kembali. Saya pikir begini, Pak. Orang Aceh kan nggak bodoh-bodoh amat. Itu kan jangka panjang. Ya. Tapi jangka panjang itu kalau tidak melihat sekarang bagaimana? Ya. Kalau potensi Aceh ini luar biasa. Persoalannya adalah apa itu namanya? Kita sudah diwarnai oleh pemikiran-pemikiran materialisme yang lebihan, individualisme yang lebihan, dan itu tidak bisa kita hindari. Bukan karena orang Aceh bodoh, Bro. Nah, saya barangkali kalau ada orang mengatakan orang Aceh bodoh, saya pikir kalau kita melihat orang Aceh sepintas, bisa aja kalau istilah lain yang sering digunakan adalah dungu. Dungu ya. Kan kita gunakan istilah ini digunakan oleh orang yang dungu. Karena ketidakmampuan kita membaca substantif. Jadi orang Aceh ini, menurut saya pikir, dia punya kegelisahan yang luar biasa. Kalau Pak Saleh bisa ke kampung, dia duduk. Saya pernah membawa dulu AS Hikam, Menteri Menteri SDM dulu zaman pada masa Gus Dur. Iya. Saya bawa ke Tangsi, ke pedalaman. Dia jumpa dengan sekarang salah satu dekan dia di Presiden University. Iya. Saya waktu Baghdad. Kemudian saya bawa dia dengan jumpa dengan ulama, nggak pakai baju, nggak pakai ulama itu tidak karismatik dari segi formal. Dia wawancara. Apa dia bilang? Pada saat bapak saya kemari, saya pikir ini siapa nih? Tapi setelah saya duduk diskusi dengan dia, saya barangkali profesor saya dia. Itu bagaimana potensi orang Aceh yang luar biasa. Cuma persoalannya adalah karena kondisi sosial politik tertentu, dia tidak punya ruang untuk mengembangkan diri. Itu persoalan, sehingga dia muncul seperti Pak Saleh katakan, muncul apa itu namanya, selalu menggama-gamakan masa lalu karena dia tidak punya ruang. Tidak punya ruang itu bisa karena variabel eksternal, bisa juga variabel internal kita. Jadi pemerintah kita juga kadang-kadang transaksional juga, hanya menggunakan ulama dalam makna tentu, membuat ketergantungan kasih sedekah gitu. Makanya ada pepatah Aceh mengatakan Mia jamun tungku pujuk-pujuk dan dia sumber babalai Tuhan. Babalai Tuhan. Jamun jino tengku tumbun-tumbun dan itu lagi salah. Enggak, itu sambungan itu. Itu maknanya apa? Filosofinya adalah bagaimana kita tidak memaknakan sesuatu itu secara substantif sehingga potensi yang kita miliki ini tidak kurang berkembang maksimal. Jadi coba lihat putra-putra Aceh kalau dia di luar itu bisa berkembang maksimal. Maju. Tapi pada saat dia pulang ke daerah itu tidak bukan. Kenapa? Karena nilai dasar kita kalau Jogja, biarpun dia pernah dijajah oleh Belanda begitu lama, antropologinya masih terjaga. Kita Aceh mungkin salah satu variabelnya adalah itu yang tidak terjaga. Karena memang ada puak-puak kecil yang selalu berkonflik, yang selalu ingin dominan. Kita jarang bisa membangun kesetaraan. Sebenarnya Prof, kan ada semacam optimisme ketika pasca tsunami, kemudian tercipta perdamaian Aceh. Ada semacam pendapat bahwa inilah saatnya sebenarnya reinkarnasi dari sebuah gagasan Aceh masa depan. Tapi kita lihat sudah sejak 18 tahun lebih perdamaian, kemudian hampir 20 tahun kita pasca tsunami,
lahir pemimpin-pemimpin baru yang dilahirkan lewat sebuah proses kontestasi demokrasi yang begitu lebar, ada partai lokal, ada calon independen, tapi belum ketemu apa yang kita. Ini di mana yang salah, Prof? Itulah yang saya katakan tadi. Ada dua variabel itu. Kita terjebak dengan transaksional itu. Oh. Itu coba Bapak. Padahal ruang sudah cukup. Jadi transformasional itu yang istilah saya itu tidak kita bangun. Jadi ide-ide besar itu tidak terbangun. Yang terbangun hanya kepentingan-kepentingan tertentu sesaat. Kita bisa lihat memang perubahan sosial ekonomi masyarakat kita ini sudah luar biasa. Kalau dulu hanya yang memakai mobil hanya orang-orang tertentu, sekarang sudah lebih merata. This is okay itu. Tapi tidak cukupnya itu, ada gagasan lain yang harus terbangun sedemikian rupa sehingga itu yang menjadi ekor, yang menjadi penyebab kita berbeda dengan orang lain dalam konteks kemerdekaan saya. Saya istilah kata kutip itu kemerdekaan. Jadi itulah paradigma kemerdekaan dalam bentuk kenegaraan kita rubah menjadi paradigma dalam bentuk keadaban. Untuk konteks Aceh hari ini, apakah kita sudah terlambat atau masih ada harapan? Saya pikir tidak pernah akan terlambat karena memang kita punya penyisian luar biasa. Oh ya. Persoalannya adalah kita para orang-orang yang kita harapkan duduk di situ, dia tidak membuktikan di situ. Masyarakat saya salah seorang yang mengkritisi Wali Nandro, yang saya harapkan beliau itu memikirkannya itu. Jadi pemikiran-pemikiran besar ya. Jadi dia tidak perlu terlibat dalam konteks-konteks teknik politik. Ya. Dia pikir Aceh, bagaimana menyatukan Aceh, bagaimana keadaban Aceh dikembangkan. Dia bangun, orang-orang bangun komunikasi, dia ada dana khusus untuk itu. Ya. Jadi tidak perlu dipikir bagaimana Aceh konflik-konflik kecil itu tidak perlu dia pikir. Yang dia perlu pikir adalah keadaban. Ya. Dia harus panggil orang-orang luar, semacam duduk memikir gagasan ke depan dalam mengomunikasi. Ya. Itu yang kita harapkan pada Wali Nandro. Dalam konteks yang lebih praktis, ini kan tidak sampai 2 bulan lagi. 14 Februari 2024, rakyat Aceh akan memilih, rakyat Indonesia akan memilih wakil-wakilnya. Khusus itu dalam konteks Aceh. Menggantungkan Aceh masa depan kan nggak boleh juga lepas dari legislatif. Ya. Sementara eksekutif kita akan maju di bulan Oktober 2024. Kira-kira apa kritik Prof terhadap siapa nanti figur yang akan duduk di Parlemen Aceh? Jadi profil seperti apa? Sebenarnya pemimpin itu cerminan yang memilih juga. Jadi kalau rakyatnya masih manipiro susah juga. Gitu. Tapi persoalannya, makanya disinilah perlu orang-orang tertentu sebagai inovator yang mencoba mendabrak itu. Dan itu resiko tinggi sekali. Misalnya Pak Saleh melakukan kritik-kritik itu, resiko pribadi juga tinggi. Dan itu biasa dialami oleh para ilmuwan. Galileo bisa dipotong lehernya karena melawan sistem. Jadi saya mengharapkan teman-teman seperti Khairil Anwar Sutomo, Mukhtar Lubis, Rosyan Anwar, para pemikir-pemikir yang berani mengkritik, itu harus lebih banyak. Malah Tan Malaka nggak tahu kuburannya di mana. Itu harus lebih banyak. Ya. Jadi perubahan itu bisa terjadi kalau ada tidak hanya proses yang selalu mendukung rezim yang berkuasa. Dan di Aceh itu ada itu. Di Aceh ada itu. Tinggal lagi orang-orang yang punya ideologi yang sangat kuat untuk membangun keadaban. Coba lihat Pak Saleh. Ini yang saya katakan ada. Orang tua kita dulu umurnya sudah 70 tahun masih tanam kelapa. Itu keadaban. Itu namanya transformasional. Dia pikir anak cucu dia. Dan sekarang ini sudah mulai buyar itu. Budaya demikian. Mau yang praktis-praktis, cepat gitu. Praktis, buat. Nah, kaitan dengan kelompok milenial, kelompok-kelompok muda yang dikritisi juga oleh mereka. Nah, ini juga ada persoalan. Di satu sisi, generasi muda kita itu sangat melek global. Tapi sisi lain, kurang peduli pada ekologi, pada lingkungan mereka. Jadi ada pengalaman riset kecil-kecilan yang dilakukan di suatu daerah. Saya katakan aja di Bernun. Dia datang ke sekolah. Dia tanya, siapa tokoh-tokoh
yang seleper gubernur yang berasal dari daerah ini, nggak ada satupun yang tahu. Termasuk almarhum Daud Ber'e pun dia tidak tahu. Nggak tahu. Tapi dia tahu tentang kejadian di Palestina, kejadian di Israel. Dia buat gerakan-gerakan. Artinya apa? Yang makna yang bisa kita paham bahwa kita masuk dalam dunia global keharusan, tapi jangan hilang identitas kita. Itu yang saya katakan tadi, yang saya kritisi Pak. Kita boleh berpikir masa depan, tapi identitas itu menjadi keniscayaan, tidak boleh kita tinggalkan. Karena kita berjuang karena identitas itu. Jadi kenapa sering saya katakan tadi Palestina macam-macam bisa kuat karena itu. Ya. Ada semacam bara api yang harus dilakukan. Roh atau bara api yang selalu hidup. Dalam diri kita. Kalau itu mati. Iya. Ya, kan? Kalau itu mati. Dan itu bagi orang-orang punya kepentingan tertentu disembunyikan. Mungkin Pak Saleh pernah baca buku The Achenes, Senok Hokonya. Saya udah baca 20 tahun lalu, tapi sekarang udah ada dalam bahasa Indonesia. Dulu harus kopi-kopi translate bahasa Belanda. Saya tidak pernah menemukan ada cerita tentang kerajaan Aceh. Tidak saya temukan. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Baru ditulis tentang kerajaan Aceh 100 tahun kemudian oleh Danis. Apa? Disembunyikan masa lalu kita. Jadi itu yang membuat kita tidak percaya diri. Oleh Snow. Karena dia punya misi penjajahan. Ya. Memang dia secara akademik bagus, seolah fair. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Identiti Aceh. Bahwa Aceh hebat masa lalu. Baru itu ditulis kemudian oleh Danis 100 tahun kemudian setelah kuliah. Itu kerajaan Aceh sekarang diterjemahkan bagus itu. Artinya apa? Makanya kembali kepada kritik Pak JK, kita tidak boleh terbuai masa lalu. Kita harus berpikir masa depan, apa yang dilakukan, langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menggapai masa depan. Tapi itu tidak terjadi kalau tidak diberi masa lalu. Jadi pemikiran Pak JK harus kita pahami lebih komprehensif. Tidak bisa sepenggal-sepenggal. Sudah bentar-bentar. Jadi jangan diterjemahkan, Pak JK itu nggak bikin masa lalu. Nggak bisa. Orang Bugis bisa menjadi eksis sekarang karena rohnya luar biasa. Roh dagang, roh apa itu namanya. Kalau kita pakai bahasa lebih kasar, roh imperialisme juga itu. Orang Bugis penjajah juga dulu. Menjajahi dunia. Sehingga ada di mana-mana. Di Malaysia, ada di mana-mana. Itu roh. Dan roh itu ada di Aceh juga. Sama kayaknya. Sama. Ya. Jadi tidak bisa. Pak JK bilang ada kesamaan antara Aceh dan Bugis. Sama. Ya. Sampai Sultan Aceh termasuk bagian daripada itu. Dari Tunku Sidirebe itu. Ya. Itu Sidirebe kan orang Bugis. Kemudian anaknya dikawinkan dengan Sultan Iskandar Muda. Ada putri Sani. Rejim itu berkuasa. Jadi yang paling penting harus kita pahami lagi adalah potensi budaya Aceh ini luar biasa. Dia ada riset yang dilakukan oleh mahasiswa saya S3 tentang politik tungku. Politik tungku. Kalau yang lain tidak perlu kita bahas ini. Yang menarik adalah dia mempertanyakan satu pertanyaan adalah apakah politik tungku atau nilai-nilai apakah politik tungku masa lalu yang bisa dipraktekkan kekinian. Akhirnya dia temukan satu hal yang menarik juga bahwa politik tungku masa lalu itu ada dimensi fairness, persaingan luar biasa, ada unsur fair di situ. Dia ceritakan begini, pada tahun 1946 terjadi konflik di Aceh, namanya revolusi sosial, perang Cumbu, apapun namanya. Saya tidak mau ulaskan hal itu. Kemudian ada satu peristiwa
di mana Perang Cumbu itu adalah salah satu ikon yang kuat adalah apa itu namanya oleh Perang Cumbu. Raja apa itu Daud Cumbu kalah dia dalam proses itu, lari sampai ke Selawah, ditangkap oleh para lawannya, dibawa pulang ke Pidi, diadili dia di Sanggeu. Jadi salah satu percakapan yang bisa menjadi kekinian adalah, ini maaf nanti ditranslate dalam bahasa Indonesia, hai tungku kepele tak lon temayang balon. Ilonnya kata lu dengan kotak putri. Artinya apa? Dia sudah mengaku kalah, tidak perlu ditanya bermacam-macam dan dia fair. Kalau saya menang, saya potong juga Leher Tengku. leher Tengku. Dan hari ini saya kalah. Kalah. Silakan potong leher saya. Gitu. Fairness. Ya. Jadi politik kekinian itu yang paling menentukan fairness itu. Dan sekarang nggak ada lagi di Aceh. Itu yang kurang kita temukan. Iya. Jadi kita harus melihat masa lalu itu adalah sebagai rekayasa sosial, sebagai proses sosial. Tidak boleh kita membangun dendam-dendam tertentu. Karena mereka bertarung juga ada unsur fair. Itu lagi. Yang kedua, yang ditemukan ini kita lihat ada gambar itu. Politik Aceh masa lalu itu memang bipolar, tapi nilai-nilai kemanusiaan itu tetap terjaga. Jadi misalkan antara Pak Saleh dengan saya bertarung, anak bapak itu saya pelihara, anak saya pelihara. Itu keadaban. Itu yang sudah kurang ditemukan Aceh. Maka saya katakan bahwa ada beberapa unsur keadaban kebudayaan Aceh, nilai-nilai yang sudah mulai terkikis. Kita bertarung dalam politik, dalam mengungkapkan gagasan. Tapi anak kita itu generasi ke depan tetap kita jaga. Itu nilai lain yang boleh dari ide seperti namanya Rahmat Shah. Itu kan. Jadi kita boleh bersaing, tapi generasi ke depan harus kita jaga. Harus dijaga. Jangan kita membangun membangun permusuhan terus-menerus. Gitu kan? Bahwa politik itu harus dipisahkan dari kehidupan yang lain dalam konteks itu. Persaingan dalam politik Indonesia. Tidak mungkin orang tidak bersaing. Yang teori yang saya mukakan tadi, biological imperialism. Setiap sel, setiap makhluk itu makan-memakan. Hukum alam itu. Dan politik juga itu. Tetapi ada dimensi fairness. Boleh saya kalahkan Anda, tapi kalau saya menang, fairness dengan aturan itu, Anda ikut saya dong. Itu barangkali yang kurang maksimal dalam proses pendidikan. Dan itu dimulai sebenarnya pendidikan itu bukan dari perguruan tinggi, dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Jadi makanya pendidikan dalam masyarakat, pendidikan dalam keluarga itu sangat penting. Jadi yang kita kembangkan sekarang dalam masyarakat yang saya temukan bahwa kalau Pak Saleh anak Pak Saleh dengan anak saya bermusuhan, Bapak ikut terlibat dan membuat permusuhan juga. Kalau dulu orang nggak ngapain, itu masalah anak. Itulah namanya proses edukasi dalam pendidikan politik pada masa ini, dalam masa usia dini dalam masyarakat kita. Dan hal itu sudah mulai terkikis satu hari demikian. Inilah yang saya juga maksudkan bahwa pendidikan harus masuk dalam ranah itu, ranah keteladanan. Bagaimana fungsi-fungsi munasah harus kita maksimalkan. Bagaimana fungsi-fungsi Tunku Munasah juga harus lebih berwibawa. Jangan damaikan, jangan buat dia ketergantungan yang berlebihan. Sehingga dia tidak, ulama-ulama kecil, ulama rangkang itu tidak punya harga diri, tidak punya kebebasan berpikir dalam melakukan sesuatu, sehingga keadaban juga tidak bisa berkembang maksimal. Baik Bapak, saya kira waktu juga yang membatasi pembicaraan kita. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih juga Pak Saleh, saya merasa tersanjung bisa berkomunikasi dengan Pak Saleh dan juga dengan para pemirsa. Semoga
ngocehan kita ini ada manfaat. Manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Profesor Dr. Rusli Yusuf. Tentu saya tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Anda lah yang berhak mengambil kesimpulan. Sebenarnya cukup menarik pembicaraan ini, cuma hanya kita dibatasi oleh waktu. Dan tentu saja saya tidak menggali lebih dalam lagi. Kalau saya gali lebih dalam, tidak ada topik pembicaraan lebih lanjut. Mudah-mudahan Prof. Rusli jangan pernah bosan untuk kita undang kembali dengan gagasan-gagasan, dengan pemikiran-pemikiran kritis yang beliau punya. Demikian sahabat sisi lain, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi